Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang prasangka baik atau yang kita sering sebut husnuzon dan juga persaudaraan atau yang biasa disebut dengan ukhuwah. Materi itu semua terdapat dalam Quran Surat Al-Hurujaat surat ke-49 ayat 12 dan juga ayat 10. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membaca, menghafalkan, serta memahami kandungan ayat dan hadis tentang prasangka baik dan juga persaudaraan, serta siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian dari husnuzon dan juga ukhuwah, husnuzon artinya cara pandang seseorang melihat sesuatu dari sisi yang positif atau yang sering kita sebut dengan positive thinking. Nah, husnuzon itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon terhadap orang lain. Nah, contoh dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita meyakini bahwa segala sesuatu ketentuan Allah itu baik buat kita, bukan apa yang kita mau, karena apa yang kita mau itu belum tentu baik untuk kita. Kemudian husnuzon terhadap diri sendiri, kita harus yakin bahwa selain punya kekurangan, kita juga punya kelebihan, jadi jangan insecure. Yang ketiga yaitu positive thinking terhadap orang lain. Kita harus menganggap bahwa orang lain itu semuanya adalah baik. Jadi kita harus positive thinking, tidak boleh suudzon kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam bukan hanya sebatas dalam kekerabatan atau garis keturunan. Jadi yang namanya ukhuwah itu bukan hanya adik, kakak, sepupu, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama muslim, dan persaudaraan karena kemanusiaan, yaitu sesama manusia semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Hurujaat ayat 12 menjelaskan tentang prasangka baik. Sedangkan Quran Surat Al-Hurujaat ayat 10 menjelaskan tentang ukhuwah. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab yabdukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarimtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'ashlihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ayat 10 artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'aqafihim masalu jasadi idastaka minhu ud'un lahu sa'ira jasadi bisyahari wa huma. Rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai itu saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit
akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan juga merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai satu umat muslim, satu orang sama-sama muslim, maka harus saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau kita sebagai siswa apalagi kita satu kelas, kita satu sekolahan, maka harus saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan sampai kita bermusuhan sesama kelas ataupun sesama sekolahan. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kita adalah satu keluarga, bahkan kita adalah satu tubuh, maka harus saling mengasihi dan juga saling menyayangi. Adapun hadis yang menjelaskan tentang prasangka baik atau husnuzon adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wazona fa inna zona akdzabul hadis." Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mulai sekarang kita sebagai sama-sama umat muslim ataupun sama-sama satu Indonesia yang berbeda-beda agama, mungkin itu juga tidak boleh saling seuzon atau tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita harus menumbuhkan sifat prasangka baik atau seuzon kepada orang lain. Karena ingat hadis yang dari Muslim tadi, bahwa semua dari kita ini adalah saudara. Entah itu saudara satu muslim, entah itu saudara satu tanah air, ataupun sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Hukum tajwid dari Al-Hurujat ayat 12 dan ayat 10 ada di tabel di bawah ini. Nah, sebenarnya tidak hanya di sini ya, ada banyak sekali, namun ini adalah sebagai contoh yang Ibu contohkan saja. Untuk Al-Hurujat ayat 12, contohnya dalam lafaz amanujtanibu, cara bacanya, maka huruf jim dibaca mantul karena huruf jim ini adalah salah satu huruf qalqalah, maka hukum bacaannya disebut bacaan qalqalah. Kemudian yang kedua, ismun wala. Jadi bukan ismun wala, tapi ismun wala. Nah, cara membacanya adalah dibaca dengan dengung karena ada huruf mim berharokat doma yang bertemu dengan waw, karena waw ini adalah salah satu huruf dari idgham bihunah. Yang ketiga, yahtabta dukum adalah idgham mutamasilan karena ada huruf ba bertemu dengan ba mati bertemu dengan ba. Nah, ba mati dipadukan dengan ba di depannya. Kemudian yang Al-Hurujat ayat 10, ini ada dua lafaz di sini. Untuk lafaz yang pertama, innamal mu'minuna dibaca jelas. Hukum bacaannya adalah al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Jadi baca jelas, bukan innama mu'minu tapi dimasukkan ya. Innamal mu'minuna dibaca jelas. Yang kedua, lafaznya adalah la'alakum turhamun. Nah, ini panjangnya boleh 2, boleh 4 atau boleh 6 harokat. Namanya adalah mad arid li sukun. Karena lafaz ini terdapat di akhir waqaf atau di akhir kalimat, maka dibaca mad arid li sukun. Jadi bukan la'alakum turhamuna, tapi la'alakum turhamun, dimatikan ya atau diwakafkan. Setelah kita mempelajari ayatnya, kemudian ada hadisnya juga, maka kita harus tahu kandungan apa yang terdapat dalam Al-Hurujat ayat 12 dan Al-Hurujat ayat 10. Untuk yang pertama, kandungan dari Al-Hurujat ayat 12 adalah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik atau husnuzon kepada orang lain dan menjauhkan diri dari prasangka buruk, yaitu suuzon, karena prasangka itu dapat merusak keimanan dan persaudaraan. Untuk yang kandungan Al-Hurujat ayat 10,
mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, serta mendamaikan perselisihan. Contoh perilaku husnuzon yang pertama adalah meyakini segala takdir yang diterima merupakan hal terbaik bagi dirinya. Yang kedua, senantiasa berpikir positif ketika menerima cobaan dan ujian hidup. Yang ketiga, memberi apresiasi atas prestasi orang lain. Contohnya adalah dengan memberi jempol atau memberikan yang lainnya. Itu adalah sebuah apresiasi kita terhadap prestasi orang lain. Dan kita tidak boleh iri terhadap prestasi orang lain. Yang keempat, menerima dan menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda argumen dengan kita. Contohnya ini ada gambar seorang lagi diskusi, maka ketika dalam diskusi kita harus menerima apapun hasil dari diskusi tersebut, walaupun terkadang hasilnya adalah tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh selanjutnya yaitu contoh perilaku ukhuwah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk satu, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang kedua, mengunjungi kawan atau saudara yang sedang sakit. Jadi kalau kawannya sakit itu didoakan, bukan didoakan yang jelek, tapi didoakan yang baik agar cepat sembuh. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain tanpa memandang suku, bahasa, budaya, dan agama. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, tapi bukan berarti kita tidak berteman atau tidak bersaudara. Kita masih bersaudara karena kita masih sesama Indonesia. Maka satu NKRI harus saling menjaga persatuan dan juga kesatuan. Tetapi dalam hal agama, kita tidak boleh mencampurkan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dalam hal sosial, kita boleh saling membantu. Tapi dalam hal agama, kita tidak boleh saling mempercayai atau saling melakukan ibadahnya masing-masing. Contoh, orang Islam juga ikut-ikutan ke gereja, atau orang Kristen juga ikut-ikut kita sholat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya diperbolehkan dalam hal sosial atau saling membantu. Yang keempat, selalu memberi salam kepada orang lain yang dijumpai untuk mempererat hubungan. Jadi, apalagi kita sebagai siswa, ketika bertemu dengan sesama siswa, ketemu dengan guru, maka harus mempunyai perilaku ukhuwah, yaitu memberikan salam. Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang. Nah, itu adalah untuk mempererat hubungan kita antara sama guru, antar guru dan siswa, ataupun antar sesama siswa. Demikianlah tadi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang prasangka baik dan juga husnuzon. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersifat husnuzon dan selalu menjaga tali silaturahmi, agar kita termasuk golongan orang-orang yang solih dan orang-orang yang beruntung, agar nanti mendapat surganya di akhirat kelak. Cukup sekian dari Ibu Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.